Saya kemarin melakukan pertemuan dengan Kepala BNN kemarin, dan dalam pertemuan itu sebenarnya kita bahas dua hal. Pertama kita bahas tentang permasalahan yang sedang terjadi di anak-anak sekolah akibat narkoba dan ganja dan seperti begitu. Yang kedua tuh kerjasama yang akan kita lakukan, karena itu MOU sedang kita buat. Nah, kami setelah masa baik ini, masa pandemi ini berakhir, saya pikir kita akan tingkatkan lagi kerjasama ini. Memang ada masukan kemarin yang disampaikan, pertama bahwa guru-guru dan semua anak sekolah kita tes urin, tes massal. Saya pikir saya setuju itu, kita akan atur bersama, tapi kita akan bikin MOU dulu, begitu. Yang kedua, sebenarnya kita harus ada tempat semacam rehabilitasi anak-anak yang narkoba ini, anak sekolah. Ini kan hari ini kan belum ada. Nah, karena narkoba ini kan dia berbeda dengan yang lain, dia berbeda dengan rehabilitasi yang lain-lain lah. Kalau anak nakal di rumah ya di rumah saja. Tapi narkoba ini kan memang betul harus rehabilitasi betul. Karena kalau tidak itu dia bisa kembali lagi, begitu. Dan hari ini data cukup banyak. Kami juga pertemuan dengan dir narkoba Polda untuk diskusikan mengenai data terakhir dari semua teman-teman kasat narkoba di kabupaten kota tentang anak-anak yang kena narkoba ini, sehingga kita bisa menolong mereka. Saya pikir ini bagian yang tidak kalah penting dengan bahayanya COVID. Ketika kita bilang COVID berbahaya, tetapi ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah sosial yang juga bisa membunuh anak-anak Papua. Ya, salah satunya itu narkoba. Narkoba ini kan dia tuh segitiga. Kalau ada narkoba, dia punya teman itu minuman keras. Dia punya teman baik, itu kawan erat. Kemudian dia punya sepupu itu seks bebas. Itu tuh mereka tiga ini satu keluarga besar nih. Karena itu kalau kita bisa berantas yang satu, itu yang paling tidak yang dua ini juga bersamaan secara simultan kita bisa selesaikan. Nah, data yang lain adalah kemarin disampaikan oleh Kepala BNN, mungkin nanti bisa wawancara beliau juga ya untuk klarifikasi, bahwa dia masuk hampir di semua strata hari ini. Kita tidak bayangkan kalau anak SD juga ternyata pemakai ganja. Dan hari ini sedang ada, begitu. Teman-teman BNN sedang menolong mereka. Saya pikir ada data dan bisa klarifikasi ke mereka. Tetapi yang jelas, Dinas Pendidikan akan konsen dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial seperti ini. Karena ini kan anak-anak ini tidak berinisiatif sendiri, tapi pasti ada campur tangan orang ketiga, dan orang ketiga ini dipastikan itu pasti orang dewasa, begitu. Karena itu saya bilang dukungan lingkungan itu penting sekali untuk pemberantasan narkoba ini, narkotika dan obat-obat terlarang ini penting, begitu. Kalau tidak ada dukungan dari lingkungan, maka saya pikir kita sedang jalan kepada satu hal yang akan membuat sehingga anak-anak kita punya anak Papua ini satu waktu akan terjebak dengan masalah-masalah ini. Saya pikir mungkin itu. Mereka yang dinyatakan pengguna pasti ada. Nah, bagaimana dengan aspek pendidikannya mereka? Apakah tetap diperbolehkan? Boleh. Jadi mereka itu kan itulah tanggung jawab sekolah di situ. Boleh. Mereka punya hak yang sama. Ini kan sama saja, mereka sedang sakit saja. Narkoba itu sebenarnya sama dengan orang sakit, karena itu dia punya proses belajar tetap. Kita tidak boleh diskriminasi untuk itu. Saya juga sudah sampaikan kepada beberapa sekolah, kalau ketahuan anak-anaknya ada narkoba, kita tidak boleh perlakukan mereka dia seperti orang yang lain. Tidak boleh. Justru kita harus menolong mereka supaya bisa berinteraksi, berinteraksi sosial dengan teman-teman lain. Kalau kita menolong mereka sehingga ada aktivitas lain yang harus kita bikin sehingga anak ini dia terhindar dari situ. Jadi aktivitasnya jalan seperti biasa. Tidak boleh dikucilkan. Justru dikucilkan berbahaya. Bagaimana? Ya pasti itu tidak boleh orang tahu. Kita ambil urin saja, kalau ketahuan kan pasti kita rahasiakan. Ya.